aku mau tanya, menurut kamu tuh kampus Terial tuh seru nggak? Seru banget dong. Aku sama teman-temanku suka banget kampus trail. Jadi ini tuh menambah wawasan kita tentang kampus-kampus yang kita kunjungin gitu. Waktu aku sampai di kampus IPB. Di IPB itu dijelasin semua tentang fakultas-fakultasnya, organisasi gitu. Dan di situ juga tempatnya adem banget, banyak pohon-pohon rindang. Jadi aku suka di situ. Kalau dari pengalaman kemarin, apakah kalian kelompok kalian nih jadi lebih semangat buat kuliah? Ya semangat dong. Apalagi kan kita kan udah ngunjungin kampus-kampusnya kan. Jadi kayak makin termotivasi gitu loh. Sama sih ya kita Vi. Jadinya tuh lebih semangat karena udah punya gambaran tentang kuliah ternyata kayak gini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita di podcast Obsesi. Obrolan seputar santri ABSP. Hari ini aku nggak sendirian teman-teman. Di sini aku ditemani oleh Zikra dan narasumber kita Dara. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Dara. Oh iya Dar, gimana kabarmu? Alhamdulillah kabarku baik. Oke, kali ini kita mau membahas tentang kampus Dar. Dari sudut pandang kelompok kamu kan kita beda kelompok nih. Aku mau tanya nih seputar apa ya? Seputar kampus Terial yang dialami kelompokmu. Pasti kan pengalamannya juga beda-beda tuh. Nah, aku mau tanya, menurut kamu tuh kampus Terial tuh seru nggak? Seru banget dong. Aku sama teman-temanku suka banget kampus trail. Jadi ini tuh menambah wawasan kita tentang kampus-kampus yang kita kunjungin gitu. Ya, benar. Aku juga ngerti. Kalau dari kamu, hal apa yang bikin terkesan waktu sampai di kampus apa? Waktu aku sampai di kampus IPB. Di IPB itu dijelasin semua tentang fakultas-fakultasnya, organisasi gitu. Dan di situ juga tempatnya adem banget, banyak pohon-pohon rindang. Jadi aku suka di situ. Kalau dari pengalaman kemarin, apakah kalian kelompok kalian nih jadi lebih semangat buat kuliah? Ya semangat dong. Apalagi kan kita kan udah ngunjungin kampus-kampusnya kan. Jadi kayak makin termotivasi gitu loh. Sama sih ya kita Vi. Jadinya tuh lebih semangat karena udah punya gambaran tentang kuliah ternyata kayak gini kayak gini. Aku juga dulu kuliah ngerasa jauh banget, tapi setelah ikut kampus trail rasanya jadi lebih nyata. Nah, jadi di sini aku mau dengerin nih cerita tentang kelompokmu, kemana aja dan gimana perasaannya gitu. Kemana aja ya? Hari pertama nyampe kita tuh nginep di Bogor di Pondok Cimangu. Hari Selasa itu hari Selasa. Hari Selasa itu kita diberi libur gitu ya sehari. Akhirnya kelompokku itu niatnya mau pergi ke alun-alun Bogornya gitu, makan-makan di sana, beli-beli jajan. Ya, itu di situ. Habis itu besoknya kita pergi ke UI kan. Ke UI, kita pagi-pagi bangun terus langsung siap-siap mandi gitu. Terus kita nyari sarapan, habis itu langsung ke KRL. Nah, di situ desek banget, rame banget. Jadi kita tuh harus cepet-cepetan, kalau nggak nanti kita ketinggalan KRL-nya. Gitu. Nah, nyampe sana, udah lah, kita langsung foto-foto biasa ke UI gitu kan. Alhamdulillah gitu akhirnya bisa ke UI. Udah ke UI, sharing-sharing sama mahasiswa, dosen di sana itu loh yang Masya Allah ternyata tuh masih ada yang Islami gitu loh di sana tuh gitu. Pergaulannya Iya. gitu. Masih terjaga Masih pergaulannya. terjaga. Iya, aku suka banget dah. Habis dari UI kita ini ke sharing-sharing di sama organisasi namanya. Organisasi itu ya yang di Jakarta Selatan. Iya, di situ sharing-sharing. Dah, habis itu kelompokku itu minta pengen ke Bundaran HI. Akhirnya ya udahlah kita Gimana itu? di Jakarta. Ayo, Bundaran HI ke sana tuh. Kita naik KRL lagi, terus dekat lagi kayak gitu. Sampai malam banget pulangnya itu. Malam jam 10-an kita tuh.
Malam banget ya. Iya malam banget, itu belum makan posisinya. Akhirnya kita beli makan dulu dekat-dekat Indomaret di situ. Di situ. Nah, besoknya kita ke IPB kan. IPB biasa ada KRL seperti biasa rame lagi desek-desekan. Tapi itu seru banget sih menurutku. Soalnya kapan lagi naik KRL gitu loh desek-desekan. Udah. Berarti itu jadi first time kamu naik KRL ya? Iya, first time banget. Oke, terus Terus ya udah habis itu IPB. Nah, itu suka banget di IPB. Soalnya nggak panas kayak di waktu di UI. IPB itu adem, hawanya tuh banyak banget rindang gitu. Terus akhirnya tuh bisa forum yang formal gitu loh dibanding di UI. Soalnya kan kita forum sama duta IPB-nya kan gitu. Jadi tahu tentang fakultas yang ada di sana tuh apa aja gitu loh. Gitu. Ternyata dinamika kelompok darat bener-bener apa ya, menguji kesabaran. Iya emang ya kita harus rajin di sana tuh. terus di waktu hari Jumatnya kamu Hari Jumat itu hari terakhir ya. Itu kita ke Kebun Raya Bogor nggak sih? Iya, ke Raya Bogor. Ya kita tuh keliling-keliling kan. Awalnya tuh bosen karena kita tuh haus juga. Akhirnya kita tuh muter-muter nyari minum, cuma nggak ketemu-ketemu. Terus baterai HP itu udah mulai habis juga. Akhirnya kita nyari musola di situ. Musola udah habis itu balik lagi ke tempat awal, berarti gerbang pertama kita ke situ lagi. Buat pergi ke rumah makan daerah situ. Nah, dari cerita kamu, terus dari pengalaman kamu pastoral juga, apa yang bikin kamu termotivasi gitu loh buat semangat kuliah maupun semangat buat belajar masuk itu? Apa yang bikin semangat ya? Karena kita udah tahu jalur apa aja yang bisa masuk ke kampus itu. Terus kita udah ada fasilitasnya, ternyata udah bagus, udah oke gitu loh. Jadi tambah semangat lah kita buat belajar gitu. Ternyata Masya Allah banget ya dari sudut pandang lama ke Insya Allah rumit banget. dengan segala lika-likunya. Iya dong, sampai lupa makan. habis itu lah kamu makan nggak itu tapi? Nyari makan dulu, tapi itu udah tinggal dikit waktunya. Kan harus misalnya kita berkumpul jam 8, tapi 10 menit sebelum itu tuh belum makan kita tuh, akhirnya kita nyari makan dulu. Baru habis itu makan. Ya, Keburu waktu gitu ya. Iya, ngatur waktu, jadi belum makan, belum ini. Iya. Keren sih. first time banget. Lika-likunya memang kelompok mudar. Dong. Kelompok kalian sendiri? Kalau Kalau- kita Beda ya, ternyata kan kelompokmu naik KRL harus kayak kejar waktu karena kan rame banyak orang-orang kerja. Tapi kalau kelompok kita kan beda ya, iya, Vi. kita pakai travel. Tapi gak nyangkanya tuh aku tuh bener-bener gak nyangka kalau tempat penginapannya jauh banget di Bogor. Iya. Ya soalnya kata pendampingnya lebih baik di Bogor aja gitu, tengah-tengah gitu loh. Ya kita satu kelompok ya udah manut deh gitu. Manut. Tapi emang bener gitu sih, jadi barangnya nggak bolak-balik Iya, gitu. Iya sih, iya. Terus lebih hemat juga gitu. Kan di sana kan mahal-mahal ya. Gitu. Emang ya bener loh mahal, tapi enak-enak di situ tuh adem. Suka. Di tempatmu ada nggak? Adem. Tapi sinyalnya jelek. Waktu di Pondok Cimangu itu istirahat dalam kamarnya itu sinyalnya jelek. Jadi ada susah gitu loh. Ya, dapat sinyalnya. Ternyata ini ya, Vi, lika-likunya beda sama kelompok kita ya. Kayak kita bapak supirnya full pakai maps. Karena sini map semua loh, Dar. Ya Allah, pusing juga sih nggak bisa baca map soalnya. Tapi aku juga bersyukur sih dapat pendamping kayak Ustazah Ariska. Soalnya kita tuh sekelompok tuh nggak tahu apa-apa kan. Apalagi kita di kota orang, nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya tuh untung Ustazah Ariska tuh tahu gitu loh kemana aja, harus ngapain tuh. Jadi bersyukur banget dapat pendamping kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku paling suka waktu ke mall BTM. Itu bagus-bagus banget dan kalau menurutku harganya ya nggak terlalu mahal banget lah gitu. Masuknya murah tapi ya nggak murah gitu. Masuknya enak, di situ bagus-bagus, enak-enak lagi jajanannya. Harusnya kan ke situ. Kayaknya kelompokmu 2 kali nggak sih ke BTM? Iya dong, soalnya kelompokku
pengen banget BTM ya buat yang terakhir kali, buat oleh-oleh lah biasa, buat keluarga. Aku juga beli oleh-oleh. Tapi apa namanya, BTM terakhir hari Jumat kayaknya buru-buru banget aku lihat. Soalnya tuh ya jadwal KRL-nya itu ini mepet sama itu, jadi kita tuh buru-buru banget kan, sedangkan kalau kita belanja tuh kan cewek tuh harus santai gitu ya, milih dulu yang bagus yang mana. Nah ini keburu, akhirnya aku ditelepon sama ustazah, lagi di mana itu, ini lagi beli barang, tapi aku tuh nggak ngangkat teleponnya soalnya HP ku tuh mode silent gitu loh. Aku baru nyadar tuh waktu dipanggil sama ustazahnya gitu. Disuruh buru-buru akhirnya. Nah kelompokku tuh dibagi dua kan. Ada yang langsung ke stasiunnya itu KRL, stasiun Pasar Senen, terus aku ke Pondok Cimangu buat ngambil barang kayak koper kayak gitu. Bagi dua. Habis itu udah aku ke Pondok Cimangu ambil barang, sudah langsung ke stasiun Pasar Senen. Tapi aku nggak ke Pasar Senen dulu. Soalnya Grabku tuh ya orangnya tuh royal gitu loh. Jadi kita tuh kan pengen kerak telur. Terus diantarin sama si bapak-bapak Grab itu, beli kerak telur sampai ke Monas itu. Sampai aku tuh ditelepon sama saya, ini lagi di mana gitu. Lagi beli kerak telur gitu. Loh kok malah beli kerak telur gitu. Soalnya ini pengen mumpung diantarin sama bapak Grabnya. Karena bapak Grab itu orang kaya, dia tuh baru nge-Grab 2 hari yang lalu. Berarti baru banget ya. Baru itu. Ya gabut katanya. Rumahnya di Bogor atau Rumahnya tuh di mana ya? Punya banyak rumah pokoknya tuh. Orang kaya. Cuma orang kaya gabut gak sih? Iya, terus dulunya tuh si bapak ini tuh ngeband katanya tuh, suka ngeband. Iya punya anak dah gede juga, SMP SMA. Keren banget sih kalau kayak Dara. Bener-bener beda banget sama kamu kita. Emang kita tuh berpetualang banget. Bener-bener backpacker di kampus trail ini gak sih? Emang suka banget. mungkin segitu aja ya Dar, tentang sudut pandang dari kelompokmu gitu. Terus ini apa namanya, ada kata-kata gitu nggak buat terakhir kalinya buat teman-teman semuanya nih yang lagi nonton? Kata-kata apa ya? Semangat apa gitu. Kalau aku sih semangat, kalau mulai dari sekarang itu ya, semangat mencari uangnya. Kan kalau kita kemarin budget uang tuh 2 juta ya, mungkin aja tahun depan tuh nambah-nambah gitu loh uangnya, kita nggak tahu kemana gitu. Jadi lebih baik dipersiapkan dari sekarang gitu, biar kita tuh nggak keteteran nantinya tuh. Nggak cuma kampus rel doang, tapi semuanya kita harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Bener banget. Oke, mungkin sampai sini aja di episode 3. Semoga masih ada kesempatan lagi buat ketemu di episode selanjutnya berarti. Ya, Terima sampai jumpa. Terima kasih buat waktunya teman-teman dah yang nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.